Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Pagi ini kita akan belajar daring lagi untuk melanjutkan materi kita yang kemarin terkait sistem ekskresi. Kami minta maaf belum bisa membersamai kalian di kelas offline. Mudah-mudahan Senin sudah bisa. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan ginjal dan paru-paru, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita menyelesaikan untuk sistem ekskresi, yaitu kita akan membahas tentang yang ketiga, yaitu kulit dan hati. Ya, kulit dengan hati. Baik, kita mulai pembahasannya dengan membahas kulit terlebih dahulu. Sebenarnya pembahasan terkait dengan kulit itu sudah pernah kita singgung di semester 1 ketika kita membahas tentang jaringan pada hewan. Di sana jaringan pada hewan kan dulu ada 4 ya, ada jaringan epitel, ada jaringan saraf, jaringan penyokong, dan jaringan otot. Nah, jaringan epitel itu ada yang namanya epitel paling luar atau eksotelium, yaitu kulit. Kita akan membahas kulit. Ya, kita semuanya pasti punya kulit ya. Ini kalau kulit kita dibuat irisan melintang, jadi diambil kemudian diamati di bawah mikroskop, dibuat irisan melintangnya, kurang lebih bagiannya seperti ini. Yang pertama, kulit itu merupakan lapisan terluar tubuh. Semua tubuh kita bagian paling luarnya itu adalah kulit. Maka nanti fungsi kulit salah satunya adalah pelindung. Kenapa? Karena dia membungkus seluruh tubuh kita sebagai pelindung. Melindungi dari apa? Dari berbagai macam hal, dari suhu, gesekan, sinar, kuman, zat kimia. Kalau kulit kita bagus, artinya kuman juga bisanya cuma nempel di permukaan aja, nggak masuk gitu. Kayak misalnya ada bisa ular misalnya. Dulu saya punya teman yang suka bermain dengan bisa ular. Bisa itu kalau kulit kita tidak terluka yang akan masuk, kalau cuma disemprotkan ke permukaan kulit nggak masalah, tapi begitu ada luka sekecil apapun, dia bisa menyusup, itu akan membahayakan. Nah, sebagai pelindung ini masuk nggak ke dalam fungsi ekskresi? Tentu saja enggak ya. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh, salah satunya ini bukan fungsi ekskresi. Jadi selain ekskresi, kulit juga sebagai pelindung. Kemudian kulit juga mengatur suhu tubuh dan menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan. Nah, inilah yang terkait dengan ekskresi. Ini fungsi yang terkait dengan sistem ekskresi, yaitu mengatur pengeluaran air. Air yang dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk keringat. Kemudian yang ketiga, ini juga organ ekskresi, mengeluarkan limbah metabolisme. Berupa apa yang kemarin kalian sebut garam. Garam, terutama garam dapur, makanya keringat rasanya asin kalau kita tidak sengaja gitu ya. Dan juga urea. Maka keringat juga bau, apalagi ketemu kuman. Jadi tambah deh baunya. Bagaimana sih proses pengeluaran keringat atau pembentukan keringat itu? Tapi saya balik dulu tadi ke struktur kulit ya. Di struktur kulit yang ini kita melihat bahwa kulit itu ada 3 bagian, ada lapisan epidermis atau kita sebut kulit ari, ini sel-selnya sel mati ya, bagian paling luar. Kemudian ada dermis, lapisan kulit jangat di bawahnya. Kemudian ada lemak subkutan, lapisan lemak bawah kulit yang Umi kemarin cerita ini. Sebenarnya lemak ini berasal dari kelebihan glukosa yang disimpan di bawah kulit. Nah, di dalamnya ada batang rambut ini ya, rambut ya, bukan bulu. Kemarin sudah kita bahas kenapa rambut bukan bulu. Kemudian ada syarafnya, ada kelenjar minyak, ada otot yang buat rambut bisa tegak. Kalau kita lagi ketakutan itu kan kita mengatakan berdiri bulu roma, padahal yang berdiri rambut. Kemudian ada akar rambutnya, ada kelenjar keringat. Nah, ini kelenjar keringat yang terkait dengan ekskresi sama kelenjar minyak. Nanti kan yang dikeluarkan kan nggak hanya air gitu. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini untuk menghubungkan sisa-sisa yang akan dikeluarkan bersama dengan keringat. Oke. Bagaimana sih mekanisme pembentukan keringatnya? Kelenjar keringat ini akan menyerap air dan
larutan garam serta urea dari pembuluh darah di sekitarnya. Kalau kita lihat gambar tadi kan, di bawahnya kelenjar keringat itu ada pembuluh nadi dan pembuluh vena. Berarti dia menyerap garamnya dari nadi atau vena. Yang kotor itu dari vena ya. Kemudian diuapkan ke luar tubuh. Efeknya apa? Efeknya nanti untuk pendinginan, menyerap panas tubuh atau menurunkan suhu tubuh. Itulah sebabnya mengapa ketika kita banyak beraktivitas, tubuh kita panas, kita jadi banyak berkeringat. Itu biar kita tidak overheating. Badan kita tidak overheating. Jadi harus diturunkan lagi suhu tubuhnya agar normal. Kemudian sama halnya dengan urin, kemarin sempat Umi tanyakan juga di kelas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya keringat yang kita keluarkan. Faktor yang pertama apa? Aktivitas. Tadi semakin banyak aktivitas fisik, maka jumlah keringat yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Tujuannya untuk apa? Tadi untuk menurunkan suhu tubuh. Kemudian yang kedua, suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan tinggi, keringat yang dihasilkan juga semakin banyak. Ini dua-duanya berkebalikan dengan urin ya. Kalau aktivitas semakin banyak karena keringatnya banyak, maka urinnya dikit. Suhu lingkungan juga gitu. Kalau suhu lingkungan makin tinggi karena keringat banyak, maka urinnya dikit. Sebaliknya, kalau suhu lingkungannya turun, kemudian keringatnya kurang, kita jadi banyak buang air kecil. Kemudian makanan yang panas, pedas gitu. Kalau kalian makan bakso gitu misalnya, mesti berkeringat gitu. Kemudian kondisi kesehatan, ketika kita lagi sakit gitu, kadang ada keringatnya beda ya, walaupun keringatnya beda komposisinya. Termasuk juga adalah emosi. Kemarin kita udah bahas emosi mana yang menyebabkan kita banyak mengeluarkan urin dan emosi mana yang menyebabkan kita justru berkeringat, marah misalnya. Marah itu kan menyebabkan kita mengeluarkan energi yang besar sehingga menjadi kita mengeluarkan lebih banyak keringat. Kalau kita takut cenderung pada urin yang akan diproduksi. Nah, paling enggak ada 5 faktor yang mempengaruhi produksi keringat. Kok nggak pakai diuretik dan sebagainya? Enggak, kalau diuretik itu kemarin yang pada urin ya. Nah, jika kita misalnya pernahkah kalian ketika upacara gitu, upacara di tengah lapangan, tapi Wonosobo nggak terlalu panas ya. Kalau di Gorontalo itu panas sekali. Jadi rawan ketika upacara di lapangan lama siswa akan pingsan. Kenapa? Karena dia mengalami istilahnya di sini lapar garam. Lapar garam kenapa? Karena kelamaan dijemur di bawah matahari. Keringatnya berlebihan sehingga garam yang dikeluarkan juga berlebihan. Akibatnya apa? Kejang dan pingsan. Ya nggak semua orang gitu. Biasanya anak-anak yang secara fisik agak lemah. Tapi kayaknya kalau di Wonosobo kecil peluang terjadi lapar garam. Mau upacara juga nggak panas sih. Kemarin upacara juga gerimisan ya. Kerja kelenjar keringat ini dikendalikan oleh saraf pusat atau dengan kata lain dikendalikan oleh otak. Otak kita yang mengatur pengeluaran keringat. Dan yang keempat, fungsi dari kulit ini bukan sebagai ekskresi, tetapi ini nanti kita bahas lagi di alat indera. Jadi kulit sebagai organ penerima rangsang atau kita sering menyebutnya sebagai indera peraba. Nah, di sana tadi digambar ada reseptor nyeri, panas, tekanan, sentuhan, rasa sakit, dan juga rasa dingin. Kita balik lagi ke gambarnya. Ini nanti kita bahas lagi untuk reseptor rasa tadi. Jadi di sini ada organ Meissner namanya, kemudian ada organ Pacini, kemudian ada corpus rufini, kemudian mana harusnya ada 4. Harusnya ada 4 untuk rasa nyeri, kemudian tekanan, sentuhan, panas, dingin. Itu ya. Nanti kita bahas lagi ketika membahas tentang alat indera. Untuk sementara ketika terkait dengan ekskresi, bagian dari kulit yang harus kalian ketahui itu adalah mana yang disebut dengan kelenjar keringat. Karena sebagai organ ekskresi kan fungsinya mengeluarkan keringat yang diisi air dan garam-garam serta urea. Baik, kita balik lagi. Dan fungsi yang terakhir, yang kelima dari kulit,
itu adalah tempat penyimpanan cadangan makanan berupa lemak. Lemak ini sebenarnya lemak apa namanya, lemak hasil pengubahan dari kelebihan glukosa di dalam darah. Jadi kemarin saya cerita kenapa orang gemuk itu kulitnya tebal gitu, karena di bawahnya tersimpan lemak. Lemaknya itu sebenarnya berasal dari pengubahan glukosa. Jadi kalau kita kelebihan glukosa di dalam darah, itu akan dirubah menjadi gula otot, kemudian melalui serangkaian mekanisme itu akan diubah menjadi lemak. Ya, tidak 100% salah kalau ada orang yang mengatakan orang gemuk itu karena lemak, tapi ya tidak juga 100% benar karena lemak gitu ya. Struktur kulit tadi sudah saya singgung, ada dua bagian, epidermis dari luar, kulit ari, ada dari luar, ada nih di epidermis ada lapisan-lapisan lagi. Ada yang namanya stratum corneum. Apa stratum corneum? Atau ini disebut dengan lapisan tanduk. Selnya udah mati dan udah mengelupas. Ini yang paling luar dari kulit kita. Biasanya digosok gitu kalau udah yang ini mudah mengelupas dan mudah berganti. Kemudian stratum lucidum, selnya tidak berinti dan berwarna bening, hanya pada bagian kulit yang tebal. Ini hanya ada di telapak kaki sebagai pelindung dengan telapak tangan. Makanya kenapa telapak tangan itu lebih kebal. Kalau misalnya kita mau nyentuh yang panas dan sebagainya, atau misalnya gini, kalian tahu ulat bulu yang gatal gitu ya, kalau kalian menyentuh ulat bulu yang gatal, sentuhlah dengan telapak tangan. Insya Allah itu nggak gatal. Tapi jangan sampai kena punggung tangan, maka langsung gatal. Karena ini ada stratum lucidum yang kebal, yang melindungi kita di telapak tangan dan di telapak kaki. Atau kalau kalian mau mengukur panas tubuh misalnya, ya jangan diukur pakai telapak tangan, tapi pakai punggung tangan. Kalau demam gitu ya. Karena yang lebih sensitif punggung tangan dibandingkan telapaknya. Kemudian ada lapisan malpighi yang terdiri dari stratum spinosum. Ini yang fungsinya menahan gesekan dari luar. Tadi kan fungsinya sebagai indera peraba, salah satunya adalah sebagai pelindung. Yang pertama dari kulit ya, sebagai pelindung. Nah, stratum spinosum inilah yang salah satunya menjalankan fungsi sebagai pelindung. Kemudian kulit kan selalu berkembang, selalu diganti gitu ya, selalu diganti. Nah, di sana yang mengganti itu namanya stratum germinativum, yang aktif membelah membentuk sel-sel yang baru ke arah luar. Dan yang terakhir, yang memberi warna pada kulit. Kenapa kita kulitnya ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang putih ya. Kalau orang mongoloid itu cenderungnya nggak putih, lebih ke kuning langsat ya. Kalau ras Arya, orang-orang Eropa iya putih. Kalau orang mongoloid cenderungnya kuning langsat. Stratum granulosum ini mengandung butir-butir melanin atau pigmen warna kulit. Atau kalau kita negroid gitu, kalau kita mongoloid sebenarnya kita bukan hitam, tapi lebih ke sawo matang gitu. Kecuali kalau hitam negroid ya. Jadi jangan lagi mengaku saya berkulit hitam, tapi sawo matang atau sawo busuk. Bercanda. Lapisan yang kedua itu dermis atau corium, lapisan dalam. Dermis ada apa? Ada akar rambut, ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu disebut glandula. Glandula itu artinya kelenjar. Kemudian sudorifera itu adalah kelenjar keringat. Kemudian juga ada kelenjar minyak ya, glandula sebasea. Kenapa harus ada kelenjar minyak? Biar kulit kita nggak kering gitu loh. Jadi kulit kita itu secara alami dari dalam udah diminyakin biar terjaga kelembabannya. Juga biar rambutnya nggak mengkerut, gitu ya. Memang desainnya itu sudah sempurna banget. Tapi terkadang pada beberapa orang produksi kelenjar minyak ini berlebihan sehingga menjadi kulit berminyak. Tapi kita tetap butuh, jadi jangan benar-benar dimatikan juga karena kita tetap butuh untuk mencegah kekeringan pada kulit. Kemudian ada pembuluh darah, terakhir ada serabut saraf. Pembuluh darah ini terkait dengan ekskresi tadi, terutama untuk vena yang akan diambil nanti garam-garamnya dan ureanya sama kelenjar keringat. Serabut saraf ini kaitannya dengan fungsi sebagai indera peraba. Oke, selesai untuk kulit. Kemarin kita bahas penyakit-penyakit pada kulit. Apa sih penyakit pada kulit? Banyak sekali ya, mulai dari penyakit yang deso gitu ya. Penyakit deso ada panu, kadas, kudis gitu. Ada kemudian jerawat yang paling umum, rata-rata remaja mengalami masalah dengan jerawat, yang keringat gitu. Ya, itu antara lain penyakit-penyakit pada kulit. Kanker kulit yang kalian sebut, aduh, ya betul sih, tapi
horor banget aja namanya gitu kanker kulit. Terakhir kita bicara hati. Hati, ini hati kita. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya nggak love ya. Makanya saya pernah bilang yang disebut heart. Heart itu adalah jantung hati. Mengapa bentuknya seperti love? Itu adalah bentuk jantung. Kalau jantung kita bentuknya memang seperti love. Tapi kalau hati enggak gitu. Jadi sebenarnya heart itu adalah jantung hati. Hati kita ada berapa? Ternyata kayak gitu ya. Kalau pernah lihat hati ayam gitu, makan hati ayam, tahulah hati sapi gitu. Itu letaknya di rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma. Jadi kalau sakit hati jangan nunjukin dada di tengah, itu sakit jantung. Tapi karena heart jantung hati ya. Fungsi hati apa? Fungsi yang pertama menghasilkan empedu, kurang lebih 0,5 liter sehari. Dan ini kemarin tidak sempat kita bahas karena sistem pencernaan kita tidak bahas tuntas, hanya awalan saja ya. Jadi sebenarnya fungsi hati yang menghasilkan empedu ini kaitannya dengan pencernaan. Untuk apa sih empedu? Empedu ini cairan yang berwarna kehijauan dan pahit. Kalau kalian suka ke tempat penyembelihan ayam, kadang orang-orang kampung itu suka menggunakan empedu ayam untuk obat, ditelan langsung gitu ya. Pahit banget gitu. Tapi kalau nggak pecah, masih di dalam wadah vesikanya itu, ya nggak masalah, nggak terlalu pahit, masih dalam kantung, yang penting nggak pecah. Tapi begitu pecah, makanya seperti apa namanya, mereteli ayam gitu ya, jangan sampai kantung empedunya pecah ngenain daging, pahit semua daging. Nah, disimpannya ini di kantong empedu atau vesika vilea. Kemudian yang ketiga, isinya apa sih dari empedu ini? Isinya adalah kolesterol, garam mineral, garam empedu, pigmen bilirubin, dan biliverdin. Ini bilirubin yang kemarin kita bahas, nanti akan menjadi pewarna urin dan pewarna feses. pH-nya berapa? 7 sampai 7,6. Jadi masih kategori netral. Fungsi empedu untuk mencerna lemak. Caranya gimana sih? Dia tidak sama dengan fungsi lipase. Kalau lipase itu memotong lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tapi kalau empedu itu nanti menurunkan tegangan permukaan. Sehingga si lipase lebih mudah ketika motong. Kita bayangin gini, ada satu benda yang kulitnya rapet kaku gitu ya, tegang gitu. Tegang kan rapet kaku ya. Itu dipotong dengan benda yang longgar ikatannya, kan akan lebih mudah yang ikatan kulitnya longgar. Nah, fungsi empedu di situ membantu enzim lipase untuk lebih mudah mencerna lemak dengan cara menurunkan tegangan permukaan dari lemak. Atau dalam bahasa biologinya dikatakan mengemulsikan lemak. Mengemulsikan itu menurunkan tegangan permukaan dari lemak. Kemudian yang kedua, mengaktifkan enzim lipase. Enzim lipase ini akan memotong lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian membantu daya absorpsi lemak di usus, penyerapan ya absorpsi, kemudian mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi larut dalam air, berperan dalam pembentukan urea. Oke. Fungsi hati yang kedua, fungsi hati yang pertama tadi menghasilkan empedu itu kaitannya dengan sistem pencernaan, bukan sistem ekskresi. Jadi yang dibahas organ di sini saya membahas semuanya, nggak hanya yang terkait dengan ekskresi saja, karena kayak kemarin empedu kan nggak sempat terbahas di pencernaan ya. Biar setidaknya kalian pernah mendengar itu. Yang kedua, menyimpan gula dalam bentuk glikogen atau gula otot. Ini juga tidak terkait dengan ekskresi. Kemudian yang ketiga, tempat perombakan eritrosit yang telah tua. Eritrosit itu adalah sel darah merah. Perombakannya ini dilakukan oleh sel-sel khusus yang disebut dengan histiosit. Nah, eritrosit itu dipecah menjadi apa? Yang pertama adalah Fe atau zat besi. Zat besi itu disimpan dalam hati, kemudian dikirim lagi ke sumsum merah tulang untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Jadi tubuh kita itu efisien banget, tidak ada yang disia-siakan. Semua digunakan kembali kalau masih bisa digunakan. Gitu ya. Kalau nggak bisa digunakan lagi dalam bentuk yang sama, ya diubah menjadi sesuatu yang masih bermanfaat. Kalau udah ya, terakhir kalau udah benar-benar limbah, barulah dibuang. Kemudian ada yang kedua adalah globin. Globin itu metabolisme protein dan membentukkan Hb yang baru. Hb hemoglobin ya. Ingat hemoglobin berarti hem dan globin. Maka ada unsur globinnya. Yang ketiga hemin atau hem itu menjadi pewarna empedu.
Nah, pewarna empedu tadi ada dua, ada bilirubin, warnanya hijau kebiruan. Dia nanti akan teroksidasi. Teroksidasi itu berarti jadi penambahan bilangan piloks ya. Atau karena ada oksigen di sana. Menjadi orobilin di usus 12 jari, memberi warna pada urin dan feses. Yang kedua ada biliverdin. Nah, fungsi yang ketiga ini terkait dengan ekskresi ya, karena menghasilkan bilirubin dari perombakan eritrosit nanti yang akan diekskresikan. Kalau fungsi yang kedua tadi bukan ekskresi. Kalau fungsi pertama lebih ke pencernaan. Kemudian fungsi yang keempat penawar racun. Ini yang selalu saya ingatkan. Ketika kita konsumsi racun, konsumsi alkohol, yang pertama kali dirusak adalah hati. Karena yang menawarkan racun itu adalah hati. Kelima, pembentukan dan perombakan protein tertentu. Yang keenam, menghasilkan enzim arginase yang mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Reaksinya disebut siklus Krebs ornitin atau siklus Krebs urea. Nanti kalian di kelas 12 dengan Bu Ina kan bertemu dengan siklus Krebs, tapi bukan siklus Krebs ornitin atau urea. Siklus Krebs secara umum di respirasi aerob. Nah, ini juga terkait fungsi yang keenam. Ini terkait dengan ekskresi karena untuk menghasilkan urea. Kan fungsi hati mengekskresikan urea, bilirubin, kemudian logam-logam berat ya, sisa racun gitu. Reaksinya bagaimana? CO2 ditambah H2O akan menjadi ornitin. Ornitin diubah jadi citrulline. Ini nggak usah dihafalkan, cukup ditahu saja. Karena kalau di kelas reguler tidak akan ditanyakan ya, siklus Krebs ornitin seperti apa. Kalau siklus Krebs di respirasi aerob nanti di kelas 12 akan banyak ditanyakan. Tapi kalau siklus Krebs ornitin enggak. CO2 plus H2O menjadi ornitin, ornitin dirubah menjadi citrulline, kemudian ditambahkan NH3 akan menjadi arginin. Kemudian oleh enzim arginase akan dirubah menjadi urea dan H2O. Yang kemudian akan dibuang menuju ginjal. Jadi fungsi yang keenam ini juga adalah fungsi yang terkait dengan ekskresi. Yang ketujuh, menyimpan vitamin A, D, E, dan B12. Oke, selesai untuk organ ekskresi. Kita akan menyinggung sedikit untuk gangguan dan kelainan pada ekskresi. Untuk gangguan dan kelainan pada ekskresi sebenarnya fokusnya lebih pada gangguan dan kelainan pada ginjal. Dan pembahasan ekskresi memang juga lebih pada gangguan dan kelainan pada ginjal. Hanya ini gangguan dan kelainan pada hati. Kemarin jawaban kalian betul, salah satu gangguan dan kelainan pada hati itu adalah penyakit kuning. Kenapa terjadi penyakit kuning? Jadi nanti seolah-olah seluruh kulitnya sampai matanya itu kelihatan berwarna kekuningan. Kenapa? Karena pembuluh empedunya tersumbat, sehingga empedu masuk ke dalam aliran darah. Akibatnya apa? Darah berwarna kuning-kuningan. Karena darahnya kekuning-kuningan, maka kulitnya juga jadi berwarna kuning-kuningan. Kanker hati sebenarnya juga ada, saya tidak masukkan di sini, karena kalian demen banget sama kanker ya. Yang kedua, sirosis hepatis atau pengerasan hati. Ini bukan mengerasnya hati kolbu, tapi benar-benar mengerasnya hati fisik. Kenapa hati bisa mengeras? Salah satu penyebabnya adalah banyak minum minuman keras, bukan es batu ya, minuman keras ini, minuman beralkohol maksudnya. Banyak minum minuman keras dan banyak makanan yang beracun. Kok nggak mati sih Om? Iya, matinya pelan-pelan karena kadar yang dikonsumsi kan sedikit. Makanya biasanya orang pemabuk, peminum, itu akan banyak mengalami masalah dengan hatinya. Sel-sel hatinya akan rusak dan mati. Ya kalau sel hatinya udah mati ya, fungsi tadi yang begitu banyak itu nggak bisa berjalan ya. Oke, untuk hari ini hanya itu materinya. Kita sudah selesai untuk ekskresi. Jika ada yang ditanyakan, silakan boleh chat atau komen di bawah. Berarti pekan depan kita ulangan ya untuk sistem ekskresi. Saya sebenarnya berencana praktikum untuk ekskresi, tapi nanti kita lihat kondisi. Insya Allah kita masih bisa praktikum. Kalau jadi praktikum, teknik dan mutasinya nanti saya jelaskan dilanjut lagi. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf belum bisa menemui kalian di dunia nyata. Insya Allah Senin ya kita bisa ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.